Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Hardianti dari MJ512. Kali ini saya akan membahas mengenai UAS Digital Innovative Entrepreneurship. Di sini ada materi mengenai analisis konsep digital marketing strategi. Pengertian pemasaran digital dan perannya dalam mendukung keberhasilan bisnis digital. Pemasaran digital atau digital marketing adalah serangkaian aktivitas pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital, internet, dan juga perangkat berbasis jaringan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Pemasaran digital tidak hanya berfokus pada promosi, tetapi juga mencakup proses pembangunan hubungan dengan pelanggan, pengelolaan pengalaman pelanggan atau customer experience, serta optimalisasi data untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Saluran pemasaran digital meliputi website dan landing page, kemudian search engine optimization atau SEO atau search engine marketing (SEM), media sosial seperti Instagram, TikTok, LinkedIn, dan lain-lainnya, kemudian email marketing, content marketing, influencer marketing atau marketplace dan aplikasi mobile, serta iklan digital berbayar seperti Google Ads, Meta Ads, dan lain-lain. Kemudian ada peran strategi pemasaran digital dalam keberhasilan bisnis. Strategi pemasaran digital memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberhasilan bisnis, khususnya dalam konteks ekonomi digital saat ini. Nah, perannya adalah yang pertama meningkatkan jangkauan pasar. Melalui internet, perusahaan dapat menjangkau konsumen tanpa batasan geografis. Hal ini memungkinkan bisnis untuk memperluas pangsa pasar dengan biaya yang relatif efisien dibandingkan dengan media konvensional. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi biaya dan pengukuran kinerja. Aktivitas digital marketing bersifat terukur. Perusahaan dapat memantau performa kampanyenya secara real time melalui metrik seperti impressions, klik, conversion rate, dan juga return on ad spend. Kemudian mendukung customer journey secara terintegrasi. Strategi digital membantu perusahaan dalam mengelola perjalanan pelanggan mulai dari tahap awareness, consideration, purchase, hingga loyalty. Kemudian meningkatkan interaksi dan juga engagement. Media sosial dan juga platform digital memungkinkan komunikasi dua arah antara perusahaan dan juga konsumen, sehingga membantu hubungan jangka panjang. Kemudian meningkatkan keunggulan yang kompetitif dengan analisis data dan juga personalisasi. Perusahaan dapat memberikan penawaran yang lebih relevan dibandingkan pesaing. Tanpa strategi yang jelas, aktivitas pemasaran digital hanya akan bersifat reaktif dan juga tidak terarah. Nah, di sini ada konsep pemasaran digital. Strategi pemasaran digital merupakan rencana komprehensif dan juga terstruktur yang menjelaskan bagaimana perusahaan dalam memanfaatkan berbagai kanal digital untuk mencapai tujuan bisnis dan juga pemasaran secara efektif dan efisien. Tujuan strategi pemasaran digital umumnya mencakup peningkatan brand awareness agar merek lebih dikenal oleh target pasar, peningkatan jumlah pengunjung website atau aplikasi untuk memperbesar peluang konversi, pengumpulan leads yang berkualitas yang berpotensi menjadi pelanggan, peningkatan konversi dan juga penjualan, peningkatan retensi dan juga loyalitas pelanggan, serta peningkatan nilai seumur hidup pelanggan atau customer lifetime value. Strategi pemasaran digital berfungsi untuk memberikan arah dan juga fokus yang jelas bagi seluruh aktivitas pemasaran, mengintegrasikan berbagai kanal digital agar saling mendukung, mengoptimalkan penggunaan anggaran, membantu pengambilan keputusan berbasis data, serta mengurangi risiko kegagalan kampanye. Dengan adanya strategi yang terencana, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang pasar, memahami perilaku konsumen, menentukan prioritas investasi digital, mengantisipasi ancaman kompetitor, dan juga menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Tanpa perencanaan yang matang, aktivitas cenderung tidak konsisten dan juga kurang efektif. Nah, di sini ada 6 tahapan model perencanaan SOSTEK. Model SOSTEK dikembangkan oleh Paul R. Smith sebagai kerangka kerja perencanaan pemasaran yang sistematis dan juga terukur.
Model ini membantu perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran secara menyeluruh, mulai dari analisis situasi hingga evaluasi kerja. Situation atau analisis situasi yang bertujuan untuk mengetahui posisi perusahaan saat ini. Pada tahap ini dilakukan analisis internal terkait kinerja digital, sumber daya, dan juga kekuatan merek, serta analisis eksternal mengenai tren pasar, perilaku konsumen, dan perkembangan teknologi. Selain itu, dilakukan pula analisis kompetitor dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Tahap ini menjadi fondasi dalam menentukan tujuan dan juga strategi. Kemudian yang kedua, ada objek atau penempatan tujuan. Pada tahap ini, perusahaan menentukan arah yang ingin dicapai dengan menggunakan prinsip SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Tujuan yang terdefinisi dengan baik memudahkan perusahaan dalam mengevaluasi keberhasilan strategi yang dijalankan. Kemudian yang ketiga ada strategi, yaitu penentuan pendekatan umum untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Strategi mencakup penentuan segmen pasar dan juga target audiens, penetapan positioning, perumusan value proposition, serta perencanaan strategi konten dan juga kanal distribusi digital. Tahap ini bersifat makro dan menjadi arah besar pelaksanaan pemasaran. Kemudian ada taktik, yaitu penjabaran strategi ke dalam langkah-langkah operasional yang lebih detail. Pada tahap ini ditentukan penggunaan SEO, kampanye iklan berbayar, influencer marketing, email automation, serta perencanaan konten media sosial. Taktik bersifat lebih teknis dan juga berorientasi pada implementasi langsung di lapangan. Kemudian ada action, yang berfokus pada pelaksanaan strategi. Tahap ini mencakup pembagian tugas dalam tim, penyusunan timeline kampanye, pengelolaan anggaran, penggunaan teknologi pendukung, serta penyusunan standar operasional prosedur. Tujuannya adalah agar strategi dapat dijalankan secara efektif dan juga terkoordinasi. Kemudian ada kontrol, yaitu proses pengawasan dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan strategi. Pada tahap ini, perusahaan menetapkan indikator kinerja utama atau KPI, melakukan monitoring melalui dashboard, mengevaluasi hasil kampanye secara berkala, serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Tahap kontrol dan juga evaluasi yang sistematis strategi tidak dapat dioptimalkan secara maksimal. Jadi, tanpa kontrol dan evaluasi yang sistematis, strategi tidak dapat dioptimalkan secara maksimal. Nah, di sini ada studi kasus mengenai analisis strategi pemasaran digital di Tokopedia menggunakan Sastek. Tokopedia merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia yang menyediakan platform marketplace untuk mempertemukan penjual dan juga pembeli secara online. Sejak berdirinya Tokopedia berfokus pada pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah (UMKM) dengan menyediakan akses pasar digital yang luas. Melalui aplikasi dan situs webnya, Tokopedia menawarkan berbagai kategori produk mulai dari kebutuhan sehari-hari, elektronik, fashion, hingga layanan digital. Dalam perkembangannya, Tokopedia tidak hanya menjadi marketplace, tetapi juga membangun ekosistem digital yang terintegrasi dengan layanan pembayaran, logistik, dan promosi berbasis teknologi. Nah, di sini ada situation analysis atau analisis situasi. Tokopedia beroperasi dalam industri e-commerce yang sangat kompetitif dengan tingkat persaingan yang tinggi. Pertumbuhan transaksi digital yang pesat akibat meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone menjadi peluang besar untuk memperluas pasar termasuk ke kota tier 2 dan juga 3. Secara internal, Tokopedia memiliki kekuatan berupa brand awareness yang tinggi, basis penggunaan besar, serta dukungan teknologi yang kuat dalam pengelolaan data dan juga transaksi. Namun, perusahaan masih bergantung pada promosi yang agresif seperti diskon dan juga gratis ongkir, yang meningkatkan biaya pemasaran dan juga menekan profitabilitas. Secara eksternal, peluang pertumbuhan ekonomi digital Indonesia masih terbuka luas, tetapi terdapat ancaman berupa persaingan harga yang ketat dan perubahan perilaku konsumen yang semakin menuntut pengalaman penggunaan yang baik, layanan cepat, dan keamanan transaksi.
Oleh karena itu, Tokopedia perlu terus berinovasi dan adaptif dalam strategi digitalnya. Kemudian ada objektif atau tujuan. Dalam pemasaran digital, Tokopedia menargetkan peningkatan monthly active users atau MAU, volume transaksi, dan juga retensi pengguna sebagai fokus utama pertumbuhan jangka panjang. Perusahaan berupaya membangun loyalitas agar pelanggan terus bertransaksi secara berulang di tengah persaingan yang ketat. Selain itu, Tokopedia mendorong penggunaan aplikasi mobile karena perilaku konsumen yang semakin mobile oriented, sehingga dapat memaksimalkan fitur seperti push notification dan juga personalisasi untuk meningkatkan engagement dan juga konversi. Kemudian ada strategi. Strategi Tokopedia berfokus pada positioning sebagai marketplace yang memberdayakan UMKM lokal untuk membangun diferensiasi emosional serta citra merek yang kuat. Perusahaan rutin mengadakan kampanye tematik nasional seperti promo tanggal kembar untuk meningkatkan transaksi. Selain itu, Tokopedia menetapkan strategi omnichannel dengan mengintegrasikan aplikasi website, media sosial, serta kolaborasi dan juga mitra dan memperkuat ekosistem digital melalui layanan pembayaran, logistik, dan juga solusi keuangan guna menciptakan pengalaman belanja yang terpadu dan juga nyaman. Kemudian ada taktik. Tokopedia menerapkan taktik pemasaran digital yang operasional dan juga terukur, seperti flash sale dan juga gratis ongkir untuk meningkatkan transaksi dalam waktu yang singkat. Perusahaan juga memanfaatkan iklan digital berbayar, influencer, dan juga brand ambassador guna memperluas jangkauan serta memperkuat brand awareness dan juga kepercayaan konsumen. Selain itu, Tokopedia mengoptimalkan push notification yang dipersonalisasi serta konten media sosial yang interaktif dan juga edukatif untuk meningkatkan engagement dan membangun hubungan dengan pelanggan. Kemudian di sini ada action atau aksi. Dari sisi pelaksanaan, Tokopedia memiliki tim digital marketing khusus yang menangani perencanaan dan pelaksanaan kampanye secara terstruktur. Perusahaan memanfaatkan marketing automation untuk komunikasi yang efisien dan terpersonalisasi, serta menyusun kalender pemasaran yang terjadwal, termasuk promosi besar yang dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Dengan alokasi anggaran yang signifikan pada performance marketing dan koordinasi erat antara tim pemasaran, teknologi, dan juga analisis data, strategi digital dijalankan secara terintegrasi dan optimal. Dan di sini ada kontrol dan evaluasi. Dalam tahap kontrol, Tokopedia secara rutin memonitor berbagai indikator kinerja utama seperti jumlah penggunaan aktif bulanan, harian, tingkat konversi, biaya per akuisisi pelanggan, pengembalian belanja iklan, serta tingkat retensi pelanggan. Data tersebut dianalisis secara berkala untuk mengukur efektivitas kampanye dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan agar strategi dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan perilaku konsumen. Dengan pendekatan berbasis data, Tokopedia mampu melakukan optimasi yang cepat dan terukur untuk mempertahankan daya saingnya. Nah, di sini ada rekomendasi strategi untuk meningkatkan keunggulan yang kompetitif. Berdasarkan analisis Sostek, Tokopedia disarankan untuk mengoptimalkan personalisasi berbasis data dan juga AI guna meningkatkan relevansi produk, konversi, dan juga loyalitas pelanggan. Perusahaan juga perlu memperkuat strategi retensi melalui program loyalitas seperti sistem poin atau membership agar tidak terlalu bergantung pada promosi harga. Selain itu, penggunaan konten e-commerce melalui live shopping dan juga video interaktif dapat meningkatkan engagement dan pembelian secara real time, serta penetapan community-based marketing untuk membangun ketertarikan emosional. Diferensiasi juga perlu difokuskan pada pengalaman pelanggan, layanan purna jual, keamanan transaksi, dan juga kecepatan pengiriman agar tetap unggul di pasar e-commerce Indonesia. Sekian penyampaian materi kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.